Bagaimana tren ikan cana ke depan? Worth it kah ikan ini dibisniskan atau dipelihara dalam jangka panjang? Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini? Tren ikan cana dimulai semenjak 2018 dan mulai naik semenjak Februari tahun 2020. Memasuki tahun 2021, popularitas ikan gabus hias ini semakin tak terbendung di mana bermunculan penghobis baru dan influencer dari berbagai kalangan. Lantas, bagaimana di tahun 2022? Menurut data yang kami kutip, tren ikan cana sempat menurun di awal April hingga di akhir Juli tahun 2022. Setelahnya, popularitas ikan cana justru semakin menggila hingga mencapai puncaknya di awal Desember tahun 2022. Lantas, bagaimana tren ikan cana di tahun 2023 dan seterusnya? Berbicara mengenai tren, beberapa tahun belakangan mulai muncul suatu anggapan jika tren adalah sesuatu yang memiliki konotasi yang negatif. Kata tren sendiri diinterpretasikan sebagai sesuatu yang baru muncul, menampilkan hal yang baru, meledak, dan kemudian akan habis masanya. Padahal, menurut arti sebenarnya tren merupakan sebuah perkembangan atau perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam waktu panjang dan perlahan. Bagi beberapa penghobi ikan yang memiliki jiwa pebisnis, tren sering dijadikan peluang untuk meraih keuntungan. Mereka tahu potensi para kiper di berbagai pelosok Indonesia yang sedang menggilai suatu tren dapat dijadikan sebagai market konsumen. Alhasil, para penghobi berjiwa pebisnis ini berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengeluarkan produk yang sejalan dengan tren ikan cana. Semisal memproduksi pelet, obat-obatan, hingga komponen lain yang mendukung proses treatment ikan. Sesungguhnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk. Tidak ada salahnya jika kita ingin mengambil kesempatan dari sebuah tren. Tren sudah pasti akan diikuti perputaran bisnis, dan justru itulah yang menjadi motor pergerakannya. Ikan cana sendiri sebenarnya sudah memiliki tempat bagi penghobi ikan. Bahkan jika mengutip data yang ditampilkan oleh Google Trend, ikan cana menempati posisi popularitas jauh di atas ikan koi atau ikan arwana. Mengamati hal ini, tak salah pula jika banyak yang menilai bubbling ikan cana sudah mencapai puncaknya. Mereka menilai ada potensi ke depan tren ikan cana akan menurun hingga mencapai titik kestabilan seperti ikan koi, arwana atau jenis ikan lainnya. Lantas, apa saja faktor yang bisa menjaga kestabilan tren ikan cana ini? Tentu saja kontes atau kompetisi ikan cana dan event lain oleh komunitas penghobi akan menjadi faktor utama untuk menjaga kestabilan dan eksistensi ikan ini. Faktor kedua, kita ketahui untuk bisa menghasilkan ikan cana berkualitas semisal maru, seorang kiper harus menghabiskan waktu cukup lama hingga 2 tahun untuk mendapatkan ikan berkualitas tinggi. Hal ini juga akan menjadi faktor yang mendorong eksistensi ikan ini. Faktor ketiga dari sisi produksi. Hingga saat ini hampir semua spesies ikan cana bukan hasil breeding, namun masih berupa tangkapan alam. Itu artinya, jumlah ikan ini akan terus terbatas sehingga akan mempengaruhi nilai pasarnya. Faktor keempat, ada lebih dari 30 jenis ikan cana dengan berbagai ukuran, warna, dan rentang harga bervariasi yang masuk akal bagi kalangan bocil hingga golongan sultan. Itu artinya ikan cana memiliki potensi komunitas yang sangat luas dibanding dengan jenis ikan lainnya. Faktor kelima, harus ada organisasi baik lokal maupun internasional yang menaungi kelompok komunitas. Ini mungkin yang bakal menjadi PR bagi pecinta ikan cana di Indonesia atau di luar negeri. Bagaimana potensi dari pemula yang hendak memulai hobi bermain ikan? Dikutip dari Antara News, dosen IPB Wida Lesmanawati, meringkas 5 tips sederhana pemilihan jenis ikan hias yang cocok dipelihara oleh pemula. Pertama, pilihlah jenis ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung lebih mudah dipelihara dan tidak memerlukan perlakuan khusus seperti halnya ikan air laut. Kedua, pilihlah jenis ikan yang memiliki toleransi baik, kuat dan bandel terhadap perubahan kualitas atau parameter air. Yang ketiga, pilihlah jenis ikan yang tidak membutuhkan tambahan aerasi. Penggunaan aerator pada akuarium, selain menambah biaya, juga dianggap kurang pas untuk akuarium sederhana berukuran kecil, yang biasanya dipilih oleh pemula. Yang keempat, pilihlah ikan yang respon terhadap pakan pelet. Pakan pelet tentunya selalu tersedia, gampang didapatkan, dan lebih mudah disimpan. Dan yang kelima, bagi pemula, pilihlah ikan yang memiliki harga terjangkau dan mudah diperoleh di toko ikan hias, sehingga dapat diganti ketika ikan tersebut mati yang biasanya sering dialami pada kiper pemula.
Dari kelima poin di atas, tentu saja ikan cana memenuhi semua kriteria. Ada lebih dari 30 jenis spesies cana yang dapat dipilih oleh pemula dengan berbagai pilihan ukuran, corak, warna dan harga.